Halo Sobat Goal Time, kembali saya akan menemani kalian dengan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Dunia sepak bola Asia Tenggara ini kembali dipenuhi kejutan dan drama yang tak terduga, dari kekecewaan pelatih Thailand hingga langkah Malaysia yang tengah gencar mencari pemain keturunan, semuanya menyita perhatian. Tak hanya itu, isu naturalisasi pemain keturunan Batak asal Indonesia juga turut mencuri sorotan. Mari kita bahas informasinya sebagai berikut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berita bola dari channel Goal Time. Kekalahan Thailand yang mengejutkan. Timnas Thailand, yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia Tenggara, harus menghadapi kenyataan pahit setelah dikalahkan oleh Filipina dengan skor 2-1 pada leg pertama semifinal ASEAN Cup 2024. Kekalahan ini mencatat sejarah baru, karena untuk pertama kalinya dalam 52 tahun terakhir, Filipina berhasil mematahkan dominasi Thailand. Albert Capolas, pelatih Filipina, sukses membawa tim berjuluk anjing jalanan ini memecahkan rekor. Sementara itu, Masatada Ishii, pelatih timnas Thailand, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Usai laga, ia meminta maaf kepada para penggemar atas hasil buruk yang diraih timnya. "Saya mohon maaf atas hasil ini. Kompetisi ASEAN Cup 2024 sangat sulit karena semua tim telah meningkatkan kualitas mereka masing-masing. Saya tidak tahu soal statistik ini, tetapi kalah dan menang adalah hal yang lumrah dalam sepak bola," ungkap Ishii. Malaysia gencar berburu pemain keturunan. Sementara itu, di Malaysia, upaya mereformasi tim nasional terus dilakukan. Sultan Johor, Tengku Ismail, yang juga pemilik Johor Darul Takzim, tengah memimpin proyek besar-besaran untuk mencari pemain keturunan Malaysia yang bermain di luar negeri. Proyek ini merupakan bagian dari revolusi sepak bola Malaysia, terutama setelah kegagalan tim nasional di ASEAN Cup 2024, di mana mereka harus tersingkir di babak penyisihan grup. Namun, dalam proses pencariannya, Tengku Ismail justru dihadapkan pada fakta mengejutkan. Dalam sesi wawancara dengan beberapa pemain keturunan, ada di antara mereka yang bahkan tidak tahu di mana Malaysia berada. "Kami sudah melakukan penelitian dan berbicara dengan mereka, tetapi ada yang bertanya, Malaysia itu di mana? Ini benar-benar membuat saya syok," ungkapnya melalui akun media sosial pribadinya. Meski demikian, Tengku Ismail tidak menyerah. Ia memastikan pencarian akan terus diperluas untuk menemukan pemain keturunan yang benar-benar memiliki kualitas dan komitmen untuk membela Harimau Malaya. Federasi Sepak Bola Malaysia juga dituntut untuk mengambil langkah nyata mendekati pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar. Malaysia sebenarnya sudah memiliki tradisi menggunakan pemain naturalisasi. Di Piala Asia 2023, mereka menjadi tim dengan jumlah pemain naturalisasi terbanyak, yaitu 14 orang. Namun, tanpa perencanaan yang matang, langkah ini justru bisa menjadi bumerang di masa depan. Samuel Silalahi, talenta muda Indonesia yang bersinar di klub Norwegia. Dari Indonesia, kabar menarik datang dari Samuel Silalahi, seorang pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk klub Norwegia, Strømsgodset. Pemain berusia 19 tahun ini baru-baru ini terlihat berada di Indonesia, tepatnya di Samosir, Sumatera Utara. Hal tersebut diketahui dari unggahan Samuel di akun media sosial pribadinya, di mana ia membagikan momen kebersamaan bersama keluarganya. Samuel adalah gelandang serang yang juga bisa bermain di sayap kanan dan gelandang tengah. Di usianya yang masih muda, ia sudah mencatatkan 13 penampilan di Liga Utama Norwegia dan menyumbangkan 1 assist. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Samuel bisa menjadi tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia jika dinaturalisasi. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa PSSI atau Shin Tae-yong akan mengambil langkah konkret terkait Samuel. Biasanya, proses naturalisasi dimulai dengan pertemuan antara pemain dan pihak federasi, namun belum ada indikasi hal tersebut terjadi. Meski demikian, kehadiran Samuel di Indonesia membuka peluang bagi PSSI untuk mempertimbangkan langkah tersebut. Shin Tae-yong dan tantangan jadwal padat. Di tengah persaingan ketat ASEAN Cup 2024,
Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga mengungkapkan tantangan yang dihadapinya. Salah satu kesulitan terbesar menurut Shin adalah padatnya jadwal kompetisi, yang membuat sulit untuk menjaga kebugaran para pemain. Hal ini sangat kontras dengan pernyataan Masata Daisy yang menyoroti kualitas tim-tim peserta yang semakin meningkat. Shin Tae-yong menekankan bahwa menjaga kebugaran pemain adalah tantangan utama di tengah jadwal yang padat, apalagi Indonesia juga harus bersiap menghadapi Piala Asia 2027.